Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, langsung saja kita akan review film yang terinspirasi dari kejadian nyata pada tahun 1980 yang berjudul My 18. Berkisah tentang Min Woo, seorang supir taksi yang menjalani hidupnya yang relatif damai bersama dengan adik laki-lakinya Jin Woo. Di saat bersamaan, Min Woo yang masih seorang bujangan sedang mencari sosok cintanya dan akhirnya bertemu dengan Shin Nai, seorang perawat cantik di rumah sakit. Sampai suatu kejadian naas menimpa mereka yang membuat situasi kota menjadi lebih buruk. Warga yang tidak bersalah diserang dan bahkan dibunuh oleh tentara darurat militer. Kejadian ini berlatarkan di kota Gwangju, Korea Selatan pada tahun 1980. Bahkan tentara tidak segan-segan menembaki warga sipil termasuk wanita dan anak-anak. Dan sampai pada akhirnya adik Min Woo yaitu Jin Woo terbunuh dalam pembantaian itu. Seperti apa kisah Min Woo selanjutnya? Oke, ambil earphone, jauhi keramaian, posisikan tubuh Anda senyaman mungkin, dan langsung saja ke alur ceritanya. Film bermulai di mana kita akan menceritakan sebab terjadinya pembantaian Gwangju itu, di mana Presiden Park Geun-hye tewas terbunuh pada tahun 1979 pada saat ia memimpin. Setelah kejadian itu, rakyat membentuk demokrasi untuk menggantikan militer. Namun dengan kudeta militer pada 12 Desember, Jeon Do-hwan mengambil alih militer pada musim semi 1980. Jeon Do-hwan sebagai panglima saat itu membuat peraturan untuk menekankan demokrasi pada mahasiswa dan mulai menangkap oposisi dan mahasiswa yang melawan militer pada saat itu. Lalu dikirimlah tentara ke selatan, tepatnya di kota Gwangju, untuk membunuh komunis dan pemberontak. Sekarang kita berfokus dengan tokoh utama, di mana tampak Min Woo, seorang supir taksi yang sedang mengendarai sedan hijaunya menyusuri rimbunnya pepohonan. Malamnya, ia menjemput adiknya Jin Woo pulang sekolah. Mereka berdua sekarang tinggal sebatang kara, di mana Min Woo sangat menyayangi adik satu-satunya yaitu Jin Woo. Di perjalanan, tampak Sanda Guro menghampiri mereka. Jin Woo minta diantarin ke gereja untuk latihan tambahan. Saat sampai, Sine yaitu teman segereja Jin Woo datang dan memanggil Jin Woo. Anjay, cantik bener. Di sini Min Woo yang pertama kali melihat Sine secara langsung terkejut dan tumbuh cinta pada pandangan pertama, dan ia menghampiri mereka. Kemudian kita berpindah di mana tampak seorang pria bernama In Bong yang sedang mendapatkan satu pasang penumpang. Saat itu tercium bau tidak enak di dalam mobil In Bong. Karena merasa tidak enak, In Bong memberhentikan mobilnya dan penumpang itu pergi dari sana. In Bong yang merasa mobilnya sudah kena kotoran, ia meminta ganti rugi kepada penumpang pria tersebut. Namun, pria itu tidak mau mengganti rugi dan malah menempelkan lagi kotoran tersebut ke baju In Bong. Lalu ia pergi. Saat di sebuah kafe, Min Woo curhat tentang wanita yang ia sukai, yaitu Shinai, kepada In Bong. Saat itu, In Bong yang baru saja bertengkar dengan penumpangnya tadi, dan ia merupakan teman yang sangat penuh riang, memberikan komentar lawak kepada Min Woo. Setelah itu, mereka lanjutkan dengan minum-minum. Saat di rumah, Min Woo yang sedang membuat makanan diberitahukan oleh Jin Woo bahwa besok orang gereja akan mengadakan piknik. Kemudian, Min Woo yang tahu bahwa Shinai akan hadir dalam piknik tersebut meminta bantuan dari In Bong untuk melakukan sesuatu pada saat piknik itu berlangsung. Keesokannya, saat piknik itu dimulai, di sini In Bong memasang strategi dan membuat suatu permainan berpasang-pasangan. Tujuannya bukan lain, yaitu agar Min Woo dipasangkan dengan Shinai. Onde, pandai-pandai. Lalu di saat Shinai yang sedang duduk sendirian di tepi jalan, Min Woo menghampirinya dengan membawa sepeda. Ia minta untuk Shinai agar naik. Awalnya Shinai menolak, namun dengan dorongan semangat In Bong, akhirnya Min Woo memaksa dan
Sinei pun terpaksa ikut. Namun di saat itu, ternyata Jinwoo datang diam-diam dan menggantikan Sinei di belakang. Karena ketahuan, mereka berdua akhirnya terjatuh dan membuat Sinei tertawa manis. Anjay, ancak banda apa jago mah. Di sisi lain, pihak militer sudah sampai di kota Gwangju untuk menginvasi kota tersebut. Kemudian, Minwoo yang saat itu sedang menunggu Sinei pulang kerja dari rumah sakit, memotong antrian taksi agar Sinei ikut bersamanya. Pandai. Minwoo mengajak Sinei duduk di tepi rawa untuk membicarakan sesuatu. Di sini, Minwoo kembali merancang rencana agar Sinei selalu bersamanya. Saat itu, ia meminta bantuan kepada Sinei untuk menonton di bioskop dengan alasan agar mengajak Jinwoo adiknya untuk bisa refreshing setelah belajar seharian. Malamnya, Minwoo membujuk Jinwoo agar bisa pergi bersamanya di hari Minggu saat sedang bersama Sinei nantinya. Saat di rumah Sinei, ternyata Sinei sekarang hanya tinggal berdua bersama sang ayah. Sang ayah merupakan pensiunan militer yang saat ini membuka bengkel mobil di kota tersebut. Saat mereka makan, mereka dihampiri oleh bawahan ayahnya dulu saat berada di militer. Bawahan ayahnya yang saat ini berpangkat letnan memberitahukan ayah Sinei bahwa militer akan menguasai pemerintahan sementara di kota tersebut. Di sini letnan itu memberitahukan ayah Sinei agar lebih berhati-hati sebab jenderal mereka memerintahkan untuk menembaki para komunis dan pemberontak. Selain bekerja menjadi supir taksi, ternyata Inbong dan Minwoo juga bekerja di bengkel ayahnya Sinei. Di sini Minwoo tidak mengetahui bahwa Hyung-soo merupakan ayah dari Sinei. Hyung-soo mengetahui bahwa Minwoo saat ini sedang memiliki teman kencan, namun ia tidak mengetahui bahwa teman kencan Minwoo adalah anaknya sendiri. Malamnya, tampak Jinwoo dan teman-temannya melihat gitar sedang terpajang di sebuah toko. Tak lama lagi, Jinwoo akan segera membelinya. Keesokannya, Sinei berpamitan kepada ayahnya untuk pergi menonton. Saat di perjalanan, kondisi saat itu sedang ada kegiatan demo yang dilakukan oleh mahasiswa agar menarik mundur pasukan militer dari pusat kota. Saat sampai, Jinwoo yang bersama Sinei sedang menunggu tiket. Ternyata mereka kehabisan tiket film yang disukai Sinei. Di sini Jinwoo menawarkan untuk menonton film Rocky 2 saja. Namun Sinei menolak dan tiba-tiba Minwoo datang dengan membawa tiket untuk mereka bertiga. Alhasil, Sinei tampak senang karena ia bisa menonton film favoritnya. Saat menonton, di adegan lucu pun Minwoo lah yang paling kencang tertawanya. Dan di adegan sedih pun, Minwoo juga lah yang paling terlihat sedih. Lalu tiba-tiba ada asap yang masuk ke dalam bioskop. Ternyata asap tersebut merupakan bom asap dari militer yang sudah sampai di kawasan bioskop. Saat di luar, mereka melihat tentara mulai memukuli pendemo tanpa terkecuali. Bahkan mereka yang tidak tahu apa-apa mulai dikejar dan dipukuli. Di sini Minwoo berlari bersama Sinei. Namun karena banyaknya orang, akhirnya mereka pun terpisah. Di sini tentara itu menarik rambut Sinei hingga kesakitan. Namun beruntung, Minwoo datang dan menendang tentara itu hingga pingsan. Lalu mereka mencari Jinwoo yang masih melihat para pendemo dipukuli dan dinaikkan ke dalam truk. Keesokannya, Sinei yang saat itu ingin berangkat bekerja dihampiri oleh Minwoo yang telah standby di rumah Sinei.
Di sini Minwoo menawari diri agar Shinhye diantar jemput olehnya tanpa biaya sepersen pun, sebab kondisi jalanan saat itu sudah dipenuhi oleh tentara. Di sekolah, ternyata Sang Pil temannya Jinwoo telah tewas di tangan para tentara tersebut. Mereka tidak terima dan segera ikut berdemo di jalanan. Namun mereka dihentikan oleh kepala sekolah dan guru-guru lainnya, karena jika mereka keluar, maka nyawa mereka jadi ancaman. Sekarang warga sipil sudah ikut berdemo untuk menuntut militer menarik pasukannya kembali. Saat itu, Inbong ikut melempari bom molotov ke arah pasukan militer. Saat kejadian, Inbong tidak sadar berjumpa dengan penumpang yang membuat mobilnya bau kotoran. Di sini, militer hanya diam saja sebab mereka tidak mendapatkan perintah dari atasannya untuk menyerang warga sipil. Di markas militer, Letnan memberikan informasi bahwa telah terjadi pergeseran pendemo dari mahasiswa ke warga sipil. Di sini Letnan mengatakan bahwa mereka sulit membedakan pemberontak dan warga sipil. Namun Jenderal malah menampar Letnan tersebut dan menyuruh untuk menembak siapa saja yang mengangkat senjatanya. Saat di perjalanan, Minwoo yang sedang mengendarai taksinya melihat kondisi jalan sudah dipenuhi oleh tentara yang menangkap para pemberontak. Hal itu membuat ia putar balik. Saat putar balik, ia melihat 2 orang sudah terluka akibat kejadian tersebut. Di sini, Minwoo tidak tega melihat mereka dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam taksi. Namun tak lama, tentara itu malah menghancurkan taksi Minwoo dan menangkap mereka bertiga. Minwoo dan yang lainnya dipukuli seperti binatang dan dipaksa masuk ke atas truk. Saat di perjalanan, tentara itu memukuli pendemo lain karena ia menangis. Tak tega melihat pendemo itu dipukuli berkali-kali, Minwoo melawannya. Dan akhirnya Minwoo terpaksa lompat ke sungai ketika truk berada di sebuah jembatan. Tentara itu dengan sigap memberhentikan truk dan menembaki Minwoo yang berusaha untuk kabur dari sana. Beruntung Minwoo berhasil selamat dan ia berada di rumah seorang ibu tunanetra untuk meminta bantuannya dan meminta pakaian untuk dirinya. Di sini ibu itu juga meminta tolong kepada Minwoo untuk mencarikan anaknya yang sudah tidak ada kabar selama 3 hari. Di rumah sakit, kondisi sangat kacau balau yang mana saat itu mereka kewalan karena pasien terus datang silih berganti akibat konflik tersebut. Di sini Minwoo mencari Shinhye yang ia kira telah terlambat untuk menjemputnya. 민우 씨. 너무 늦었죠? 아니 여기 계셨네. Minwoo tidak mengatakan apa yang terjadi dengan dirinya sebelum itu. Karena melihat darah di kepala Minwoo, Shinhye mencoba melihat di kepalanya dan ternyata Minwoo butuh jahitan di dahinya. Lalu Shinhye menjahit luka tersebut. 뭐 다친 거 맞아요? 아니 뭐 그런 게 출신입니다. 안 아프세요? Kemudian ayah dari Shinhye pergi ke markas militer untuk membicarakan perihal militer yang sudah menginvasi kota tersebut kepada Choi Sung-ki, yaitu jenderal militer sekaligus teman lamanya. Young-soo sangat kecewa atas tindakan militer, namun jenderal itu akan tetap menyerang pemberontakan maupun komunis yang ada di waktu itu. Bahkan, pemuda pengidap keterbelakangan mental pun dihajar sampai tewas oleh tentara militer tersebut. Bajingan. Malamnya, Jinwoo yang terlambat pulang dimarahi oleh Minwoo. Di sini Minwoo khawatir jika terjadi apa-apa kepada adiknya, sebab hanya Jinwoo alasan Minwoo untuk hidup saat itu. Keesokannya, para warga kota berkabung atas kematian para korban yang tidak bersalah. Bahkan militer mengklaim dirinya bahwa mereka tidak membunuh warga sipil ke media televisi maupun media lainnya. Hal tersebut membuat Jinwoo dan kawan-kawan turun ke jalanan untuk menuntut militer agar mundur di balai kota. Kali ini, kepala sekolahnya mengizinkan anak muridnya untuk pergi berdemo. Suasana di jalan pun mulai dipenuhi oleh para pendemo. Jenderal memerintahkan menembak siapa saja yang ikut berdemo tanpa terkecuali. Pada tanggal 21 Mei 1980, semua orang berkumpul untuk datang di balai kota. Minwoo melihat Jinwoo yang sedang memimpin sekolahnya dalam berdemo. Di saat bersamaan, Gubernur Gwangju memerintahkan warganya agar pulang, sebab ia telah bernegosiasi dengan militer bahwa mereka akan mundur dari kota tersebut.
Inbong dan warga lainnya mulai maju 10 langkah untuk mengucapkan salam perpisahan kepada tentara tersebut. Pada saat lagu kebangsaan Korea dikumandangkan, semua orang memberi hormat. Namun setelah lagu selesai diputar, bajingan di sini, tentara itu menembaki para pendemo dengan brutal. Semua warga ketakutan dan segera lari dari sana. Korban demi korban telah banyak berjatuhan. Bahkan mereka tidak segan-segan menembak wanita dan anak-anak. Minwoo yang melihat Jinwoo menolong seorang yang terluka. Pada akhirnya, Jinwoo pun tertembak. Karena melihat adiknya tertembak, Minwoo langsung berlari melihat dan ingin menyelamatkan adiknya. Namun, Hyungsu langsung memblokade Minwoo dan Jinwoo dari tentara tersebut menggunakan truk yang ia kendarai. Dan mereka langsung membawa Jinwoo ke rumah sakit. Minwoo yang membawa Jinwoo meminta tolong agar menyelamatkan adiknya di rumah sakit yang tiap detik didatangi oleh korban penembakan. Dan pada akhirnya, nyawa Jinwoo tidak dapat terselamatkan akibat ia telah banyak kehilangan darah. Hal itu membuat Minwoo dan Sinai sangat bersedih. Karena kejadian tersebut, Minwoo yang sudah kehilangan akal ingin melakukan sesuatu untuk balas dendam kepada pihak militer. Sinai sempat menghadangnya, namun Minwoo tetap keras ingin berperang. Minwoo yang lainnya mulai menerobos gedung penyimpanan senjata dan mengambilnya. Mereka akan bersiap-siap untuk membentuk pasukan sipil yang dipimpin langsung oleh Hyungsu. Di rumah sakit, korban kebanyakan tewas akibat lambat dibawa ke rumah sakit. Hal itu membuat dokter ini ingin keluar untuk mencari para pendemo yang tertembak. Awalnya tidak ada yang mau ikut dengannya. Namun akhirnya, Sinai akan ikut bersama sang dokter tersebut ke jalanan. Di balai kota, seorang pria mengemudikan bus untuk menyelamatkan temannya yang disandra oleh para tentara. Namun para tentara dengan kejam menembaki pria tersebut dengan puluhan tembakan di badannya. Alhasil pria itu tewas di tempat. Di sini pasukan sipil dan tentara mulai bersih tegang menggunakan senjata. Banyak warga sipil gugur dalam aksi tersebut. Saat kejadian, ambulans datang untuk menyelamatkan para korban. Semua berhenti menembak. Namun karena para medis itu pro kepada warga sipil, tentara malah menembaki ambulans dan orang yang ada di dalamnya. Beruntungnya di sini, Sinai selamat dari penembakan brutal tersebut setelah diselamatkan oleh Minwoo. Saat pelarian, Minwoo dan Sinai bertemu dengan salah seorang tentara. Lagi-lagi, Minwoo dan tentara tersebut berkelahi, dan Minwoo hampir saja ditusuk di bagian kepalanya. Namun, Sinai berhasil menggunakan senjata yang terjatuh dan menembaki tentara yang sedang berusaha membunuh Minwoo. Hyungsu dan yang lainnya berada di atas atap lalu menembaki para tentara tersebut di pusat balai kota menggunakan senjata MG50. Hal itu membuat para tentara kewalahan dan pada akhirnya mereka mundur sementara dan pergi dari gedung tersebut. Dan pada tanggal 22 Mei 1980, pasukan sipil berhasil menguasai gedung di balai kota tersebut. Di momen ini, Inbong akhirnya sadar bahwa si pria rambut gondrong tersebut yang selama ini bersamanya adalah penumpang yang waktu itu membawa kotoran di dalam taksinya. Sinai yang cantik tidak bisa mengatakan apa-apa setelah membunuh para tentara tadi dan berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk saja.
Keesokannya, semua orang berkabung atas kematian orang-orang yang mereka cintai, termasuk Minwoo yang telah kehilangan sosok adik yang ia sayangi. Setelah itu, Hyung-soo yang merupakan mantan kapten tentara khusus membentuk pasukan sipil di bawah kepemimpinannya. Lalu mereka bergegas untuk membangun strategi di gedung balai kota. Saat sampai, mereka melihat Minwoo yang sedang berada di atap gedung. Semua orang panik dan mengira Minwoo akan mengakhiri hidupnya dengan cara melompat. Namun, Minwoo malah mengibarkan bendera hitam di atas bendera Korea sebagai bentuk rasa berkabungnya dan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Di markas, Jenderal memerintahkan bawahannya untuk menutup akses jalan masuk ke kota Gwangju, sehingga kota tersebut menjadi kota terisolasi. Minwoo sekarang mulai aktif untuk menjaga perbatasan agar tentara tidak bisa masuk ke kota tersebut. Keesokannya, Minwoo dan Hyung-soo mulai berpatroli di sekitar balai kota. Tampak Sinai meminta kepada warga kota agar mendonorkan darahnya karena para korban yang tertembak memerlukan darah yang sesuai. Di sini, Minwoo masih belum mengetahui bahwa Sinai merupakan anak dari Hyung-soo. Kemudian, para warga mulai bahu-membahu saling membantu. Ada yang masak buat para warga lainnya dan ada juga mengobati para korban yang terluka. Hyung-soo sangat bangga dengan anaknya karena telah banyak membantu para korban. Pasukan sipil pun menghabiskan waktunya dengan saling siaga dan mereka sempatkan juga untuk saling canda gurau. Di saat bersamaan, kedekatan antara Minwoo dan Sinai juga terlihat bumbu asmara di antara mereka. Cihoy. Kemudian mereka sempatkan untuk foto bersama di gedung balai kota tersebut. Lalu Hyung-soo juga mengajarkan pasukannya untuk menggunakan senjata dengan baik. Namun, Inbong yang pencicilan malah menarik pelatuk bom asap tersebut, sehingga seisi ruangan dipenuhi dengan asap. Lalu mereka melihat berita di televisi bahwa mereka hanya menyiarkan korban dari militer saja, seolah-olah warga Gwangju adalah pemberontak yang memulai semua ini, padahal kenyataannya tidak. Namun, wartawan asing berusaha untuk menyiarkan situasi Gwangju yang sebenarnya kepada media dunia. Lalu kita berpindah di mana sebuah bus melaju menuju ke sebuah perbatasan. Di dalam bus tersebut, kita melihat sebut saja si Gondrong tanpa kebelet buang air besar. Akhirnya bus menepi dan mempersilahkan si Gondrong buang air besar di ladang jagung. Di waktu bersamaan, tiba-tiba salah seorang melihat satu batalion tentara dan beberapa tank perang sedang menuju ke tempat mereka. Hingga mereka pun panik dan memutuskan untuk pergi. Namun nasib malang menghampiri mereka. Tentara tersebut dengan sigap langsung menembaki orang-orang yang ada di bus tersebut tanpa terkecuali. Beruntung si Gondrong dan satu pemuda yang lainnya berhasil kabur. Si Gondrong langsung memberitahukan ke yang lainnya bahwa militer sudah mendekati Gwangju. Di sini Minwoo mempunyai ide untuk memasang jebakan bom yang bertujuan agar bom itu meledaki pada saat tank-tank itu melintas. Namun hal itu diketahui oleh pihak militer di markas, sehingga mereka menarik mundur kembali militernya dan aset-aset perangnya. Pasukan sipil pun merayakan atas tindakan mereka. Namun, Minwoo mendapatkan tamparan dari Hyung-soo karena idenya tersebut. Sebab, Hyung-soo tidak mau dengan mengirim bom TNT tersebut, warga Gwangju akan dikira sebagai pemberontak. Malamnya, Hyung-soo kembali berbicara kepada jenderal pemimpin militer itu untuk tidak mengirim pasukannya ke Gwangju. Sebab warga Gwangju saat ini sudah dibekali senjata serta mereka tidak segan-segan meledaki bom TNT tadi. Namun jenderal tersebut tidak memperdulikan apa yang dilakukan warga Gwangju. Sebab ia yakin dalam upaya ini pihak militer bakal berhasil menguasai kota Gwangju tersebut. Paginya, para petinggi militer tersebut membuat rencana bahwa akan melakukan penyerangan pada tengah malam hari nanti. Letnan yang juga sekaligus bawahan Hyung-soo dulu memberitahukannya untuk segera pergi dari gedung balai kota tersebut karena militer akan menyerang dan membunuh siapa saja yang menghalangi mereka. Di sini Hyung-soo sangat menghargai letnan tersebut sebagai tentara.
Namun, Yungsu tidak bisa melepaskan gedung balai itu dengan mudah sebab akan terjadi banyak korban selanjutnya. Warga yang mengetahui bahwa ada penyerangan tengah malam hari nanti meminta kepada keluarganya untuk pulang saja jika ingin selamat. Namun pada akhirnya ada yang tinggal dan ada sebagian yang pulang karena memikirkan anak dan istrinya termasuk Inbong. Malam hari, Minwoo meminta Sinei untuk pergi dari sana karena Minwoo takut terjadi apa-apa dengan Sinei. Di sini Sinei sudah terlanjur jatuh cinta kepada Minwoo, tidak mau pergi tanpa orang yang dicintainya. Di sisi lain, Hyungsu memperhatikan mereka berdua dari lantai atas. Kemudian Minwoo pun dihampiri oleh Hyungsu. Awalnya Minwoo mengira bahwa Hyungsu adalah mata-mata kisah cinta mereka. Namun akhirnya Minwoo mengetahui bahwa Hyungsu merupakan ayah dari Sinei. Di sini Hyungsu menyuruh Minwoo untuk pergi bersama Sinei jika ia mencintainya. Alhasil, Minwoo dan Sinei dengan berhati meninggalkan gedung balai itu dan meninggalkan ayah Sinei. Lalu ayahnya memerintahkan bawahannya untuk menutup semua akses pintu masuk ke gedung tersebut. Di perjalanan, Minwoo tak tega melihat ayahnya Sinei berjuang bersama yang lainnya. Lalu ia meminta untuk memberhentikan mobil jeep tersebut. Di sini Yang ingin kembali berjuang bersama ayah Sinei, serta memberikan sebuah kalung salib kepada Sinei. 저한테 아주 소중한 거거든요. Nah, di sini adegan romantis sedihnya. Sinei yang saat itu menangis meminta permintaan terakhirnya kepada lelaki yang ia cintai, yaitu Minwoo, agar ia dijemput besok hari. 그럼요. Mereka yang ada di gedung balai kota mulai mempersiapkan amunisi senjata, dan warga yang ada di rumah tak tega melihat orang-orangnya berjuang di gedung balai kota itu hanya sedikit saja. Kemudian para warga yang sudah berlatih kembali lagi ke gedung balai kota itu untuk berjuang, termasuk Inbong yang harus rela meninggalkan anak dan istrinya yang sedang tidur. Minwoo yang kembali datang mulai memikir strategi dengan Hyungsu jika tentara itu mendekat. Di sisi lain, para militer itu sudah mendekati kota Gwangju untuk menyerang. Pada pukul 4 pagi, pasukan militer sudah sampai di depan gedung balai kota tersebut. Mereka memperingati pasukan sipil untuk menyerah dan menurunkan senjata mereka. Namun pada saat warga sipil mulai mencondongkan senjatanya ke arah tentara, militer tersebut langsung menembaki gedung itu dengan brutal. Mereka mulai menembaki semua orang yang berada di gedung tersebut tanpa terkecuali. Saat itu, tentara mulai memasuki dan mencari orang-orang yang masih memegang senjata. Sebagian ada yang sudah tewas, sebagian masih berjuang melawan. Minwoo dan Hyungsu berhasil menembaki beberapa tentara. Karena sadar pasukannya banyak yang tewas, mereka berlari menuju pintu belakang untuk kabur. Dan pada saat Minwoo keluar, ternyata Hyungsu mengunci kembali pagar itu dan menyuruh Minwoo untuk lari dari sana. Sementara Hyungsu kembali berjuang melawan tentara-tentara tersebut. Hyungsu yang kembali ke atas bertemu lagi dengan letnan bawahannya dulu. Di sini, letnan tidak tega menembaki Kapten Hyungsu. Hyungsu pun menyuruh letnan itu pergi. Namun pada saat bersamaan, ternyata dua tentara lainnya turun dan langsung menembaki Hyungsu yang berjalan menuju lorong. Alhasil, Hyungsu pun tewas di tempat. Melihat kejadian tersebut, letnan menangis melihat mantan kaptennya tewas tertembak oleh bawahannya. Minwoo yang saat lari melewati pintu belakang ternyata dicegat oleh tentara tersebut. Di sini, tentara itu menyuruh Minwoo untuk menyerah saja dan menurunkan senjatanya. Namun,
Minwoo yang keras kepala malah mencondongkan senjatanya. Alhasil, ia pun tewas setelah dihujani oleh banyaknya peluru. Di sisi lain, Sina yang masih cantik masih memberitahukan warga Gwangju untuk berjuang sampai akhir melawan militer tersebut. Kan kasihan Sina sendirian jadinya. Di scene akhir, kita bisa melihat orang-orang berfoto atas pernikahan Minwoo dan Sina. Di sini wajah Sina tampak polos dan tidak menunjukkan apa-apa. Dan kita tahu bahwa semua itu hanya khayalan Sina yang sudah tahu bahwa ia telah ditinggali oleh orang-orang yang ia cintai. Aduh, kan kasihan Sina jadinya. Dan film pun berakhir. Oh iya, film ini berlatar belakang dari kisah nyata atas pembantaian Gwangju pada tahun 1980. Di sini semua tokoh yang ada di film tersebut hanya kisah fiktif semata. Jadi, jangan terlalu baper ya. Sebab mungkin sutradara hanya menambah kisah menarik saja agar film ini terlihat nyata kepada para penontonnya. Dan menurut saya pribadi, kalau ini memang terjadi, saya sangat menyayangkan kepada Minwoo. Kenapa ia tidak menyerah saja? Dan mungkin ia bisa bersama Shin Ae yang cantik saat ini, ya kan? Oke, cukup sekian review film kali ini. Jika kalian memiliki referensi film untuk direview, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yuk dong bantu share dan like-nya, oke, agar kami lebih semangat lagi mereview film selanjutnya, oke?